Nah, syarat game sama seperti game yang lain kan ada pemain, ya. Kan masih ada pemain tuh. Saya langsung saja dari yang ditanyakan masih keberhasilan dilema ya. Ada pemain A dan B. Terus apa lagi? Di satu game ada strategi ya. Strateginya misalnya low price. Nah, low price ini strategi bisnis ya, dua perusahaan sedang apa namanya berkompetisi di pasar. Mereka mau menetapkan harga barangnya jual. Nanti harga ini akan menentukan keuntungannya. Jadi ini strateginya, low price, high price, low price, high price, gitu ya. A dan B, PT A di atas, PT B saya tulis di kiri. Ya. Nah, sekali lagi Anda boleh ikutin saya tuliskan ini. Terus ada pemain, ada strategi, terus ada apa lagi biasanya? Nah, ada hasil kan? Ya. Kalau di game teori itu namanya ada kemungkinan hasil. Kenapa? Karena ya game teori itu ingin menceritakan akan terjadi hasil akhir seperti ini kalau dipakai strategi begini. Nah itu, jadi dengan strategi ini kan masih ada kemungkinan nih. Kalau A dan B pakai dua-duanya low price, hasilnya gimana? Nah kita tulis lagi kotak-kotak ini. Ini kotak-kotak namanya kotak hasil ya, kotak payoff. Payoff. Misalnya katakanlah hasilnya kalau sama-sama low price, itulah 5 ya. Angka biasanya dituliskan angka. Angka itu apa maksudnya? Nah, makanya saya sarankan untuk dibaca. Biasanya situasi game teori itu ada penjelasannya, ada situasinya yang diceritakan. Oke, di kasus yang saya gambarkan ini, saya ceritakan aja, angka ini adalah angka profit ya, profit. Hasil akhir gitu, profitnya. Kalau mereka jualan, sama-sama low price, ya profitnya segitulah 5. Mau 5 triliun, 5 miliar, silakan. Itu nanti ada di interpretasi cerita biasanya, di dalam ceritanya. Ya, gitu. Nah, kan ada 2 angka nih, ada aturannya biar ini tidak membingungkan lagi sekali lagi. 2 angka pasti punya pemilik ya. Nah, angka 5 pertama, ini perlu diingat, 5 yang ini, 5 yang sebelah kiri, itu punyanya B. Punyanya yang ke kiri ya. 5 yang satunya di kanan punya A. Itu harus diingat-ingat nih, jangan salah, jangan kebalik. Kalau kebalik ya, karena ini kelazimannya ya, jadi jangan dibalik. Kalau dibalik memang akan beda lagi hasilnya gitu. Jadi kelaziman game teori dalam tabel ini, dalam matriks ini, 5 pertama punya B, ini A. Ya, ingat saja apa posisi ya. Ini bisa berubah. Nama bisa berubah. Bisa aja A-nya di sini, jadi jangan ingat AB-nya, tapi posisinya. Ya. Dan seterusnya, 4 kotak ini nanti sama. Ini bedakannya apa? Tempatnya, ketika tempatnya di sini berarti strategi B tetap low price, A high price. Ya, nah ternyata misalnya jika di ini, gitu. Ya, tulis saja di sini. Kemudian ini misalnya apa namanya? Bahasanya di rumah, saya ganti. Tapi masih angkanya gitu ya. Jadi cara menganalisis strategi dominan, saya biasanya pakai alat bantu kalau mau mengecek strategi dominan. Ya, alat bantunya apa? Saya pakai alat bantu garis. Saya akan menganalisis dari masing-masing payoff bagi A dan B dengan strategi ini, di mana nanti garis saya itu akan menandai. Kalau garisnya berada di strategi yang sama, berarti dia punya strategi dominan. Tapi kalau garisnya tidak ada atau bahkan garisnya berbeda, itu berarti dia tidak punya strategi dominan. Bisa. Jadi B tadi kan kita lihat aja angka pertama ini semua. Tapi caranya, nah ini harus diperhatikan. B karena dia di sebelah kiri, ya. Lihat, perhatikan saya di sebelah kiri ini, ya.
Maka kita akan membandingkan angka-angka bagi B ini dengan cara bandingkan angka atas bawah, gitu ya. Di kiri atas bawah. Maksudnya apa? Jadi bandingkanlah angka-angka yang punya B 5, 1, 10, 2, 10, 8. Yang pertama dulu, kalau A pakai low price, maka bagi B mana yang terbaik? 5 dengan 1, 5 dengan 1 kan lebih tinggi. Ini sekali lagi profit tadi ya. 5 dengan 1 yang terbaik adalah kan 5. Ya. Seperti itu. Sementara 10 dengan 8, 10. Terbaik. Itu bagi B. Jadi saya menganalisis untuk B dulu. B sebelah kiri, saya bandingkan angka B atas bawah masing-masing 51, 10, 8. Hingga selesai bagi B, saya tentukan dulu B garisnya di mana. Oh ternyata garisnya keduanya di low price, berarti oh dengan demikian kita bisa langsung menyimpulkan di sini. Dua garis di low price, strategi dominan B low price. Itu bisa dibacanya seperti itu. Ya. Jadi memang harus dicoret-coret tuh Mas Noval ya di PowerPoint-nya itu baru Anda bisa paham tabel itu menceritakan apa gitu ya. Nah, sebenarnya saran saya ini adalah langkah awal untuk menyelesaikan game teori secara umum, selesaikanlah dengan melihat strategi dominan dulu, itu salah satu kuncinya ya. Walaupun kadang tidak langsung menjawab permasalahan, nanti akan sesuai dengan pertanyaannya juga. Itu baru A, baru B. Sekarang A juga harus sama kita perlakukan, kita ukur. Ada strategi dominan nggak A? Kalau B ada low price, A jangan-jangan low price juga. Tapi kita buktikan. A kan di atas. Angka A ada di kedua semua ya. Karena A ada di atas, berarti untuk membandingkan angka A, kita pakai kanan kiri. Nah ini bedanya ya. Kanan kiri. 5 dengan 1 dibandingkan. Dari besar mana? Oh 5. 10 dengan 8, 10. Itu ya betul ya. Sekarang yang bisa dilihat angka A ada yang digarisin, ada yang digarisin, keduanya berada di low price. Ya. Sehingga dengan demikian A ada strategi dominan, ada yaitu strategi low price. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Strategi dominan itu apa sih? Ya, strategi dominan itu adalah strategi yang mendapatkan hasil terbaik sebetulnya bagi pihak tanpa nggak peduli strategi pemain lain mau pakai apa. Yang penting bagi dia adalah itu yang terbaik. Kita tahu ini yang terbaik kan, baik B mau pakai high price atau low price, ini dua-duanya tetap terbaik bagi A kan, demikian juga bagi B. Ya. Sekarang saya kaitkan dengan pertanyaan Mas Panji tadi, misalnya kalau main game beneran, ada nggak Pak orang yang punya strategi dominan? Ada kadang. Misalnya strategi dominannya X misalnya ya, kadang suka main Mobile Legends gitu ya. Strategi dominan dia adalah pakai hero ini misalnya gitu kan, dia pasti akan selalu menang. Dan yang suka sepak bola, Barcelona misalnya lawan Chelsea gitu ya. Strategi dominan Barcelona apa? Menyerang. Dia kadang kalau persentase kalau pakai menyerang itu lebih dominannya menang. Jadi artinya dia punya strategi lebih bagus menyerang daripada bertahan. Ya, kalau bertahan malah kalah dulu kan gitu. Nah itu dalam dunia nyata sebenarnya ada hal-hal seperti itu ya. Jadi tanpa mempedulikan lawan mau pakai strategi apapun, turun ke lapangan Barcelona sudah langsung menyerang. Kalau Chelsea ya mungkin sebaliknya. Mungkin ya yang suka Chelsea kan bertahan habis misalnya ya, apapun strategi lawan dia bertahan dan selalu menang juga. Nah itu bisa jadi patokan ya. Oke, nah, tapi di situ strategi dominan. Sekarang kalau misalnya sudah ada strategi dominan, apa hasil? Nah sekarang hasil finalnya gitu baru ketemu. Karena ada 4 pilihan ini kan akan dicari hasil yang kira-kira jadi hasil akhirnya gimana Pak? Nah kalau dua pemain punya strategi dominan seperti ini, hasil akhirnya bisa tertebak. Mereka keduanya pakai
low price, ya kan udah ketemu low price lawan low price, ketemu di titik ini, berarti inilah hasilnya. Jadi kalau keduanya A dan B pakai low price, mereka dapat 5 profit A, profit B, sorry ya, B sini 5 profit A. Apakah ini nanti akan berlangsung lama atau stabil, Pak? Ya, karena kemungkinan terburuknya mereka kalau beralih strategi yang lain, ya malah lebih rendah hasilnya. Contoh misalnya, B ganti strategi, high price aja deh, malah 1 ya. A juga gitu, ganti strategi high price 1. Nah, tetapi di sini ada keunikannya di sini. Nah, jadi satu lagi cara mencarinya, bahwa ini disebut dengan namanya dalam konsep game theory namanya Nash equilibrium. Nash equilibrium kalau dalam definisi sederhana saya adalah tempat di mana ada dua payoff ini, dua-duanya bertanda garis di bawah. Inilah Nash equilibrium. Kalau cuma satu, dia bukan equilibrium. Ini satu kan, ini mau nggak ada. Itulah Nash equilibrium. Nash equilibrium itu adalah keseimbangan yang stabil tadi katanya ya. Ya, jadi lanjut. Itu Nash equilibrium stabil. Tetapi sebetulnya di luar hasil itu ada hasil yang jauh lebih baik bagi mereka berdua ya. Sekali lagi ini untuk keduanya karena ini adalah strategi interaksi dua pihak ya. Kalau mereka mau mendapatkan hasil lebih baik, sebetulnya mereka bisa sini ya. Ya, ini ke dalam posisi saya ini ke kanan, sudut kanan bawah. Kenapa? Karena itu lebih tinggi hasilnya. Bagi B 8, bagi A 8 juga. Kan lebih bagus daripada 5 dan 5. Tapi kenapa mereka nggak sampai ke situ? Satu, karena bukan strategi dominan alasannya. Ya, artinya tidak terpikir oleh mereka bahwa ternyata lebih bagus. Padahal kalau kita bayangkan nih, kalau orang bisnis kan sebetulnya, ini kan kebetulan ya, di cerita ini adalah kebetulan mereka low price. Pengen nggak mereka harga tinggi? Pengen. Tapi kalau mereka salah satu saja harga tinggi, yang lain tetap harga rendah, konsumen kan pada kabur tuh, beli yang rendah tetap. Nah, yang rendah inilah untung. Padahal kalau mereka mau dua-duanya tinggi ya, tadi ingat bahwa monopoli, oligopoli, sama dia bisa membentuk harga kalau mau maksimalkan profitnya, dia bisa naikin harga tinggi, ya konsumen pun nanti akan terpaksa beli dan dia mungkin profitnya jauh lebih tinggi. Tapi ada syaratnya memang di sini karena ini adalah bukan keseimbangan Nash, dia harus dengan syarat bahwa kedua pihak harus sepakat untuk kerjasama, istilahnya gitu. Kerjasama itu dalam artian bisa kerjasama implisit atau eksplisit. Tapi kan eksplisit itu jelas-jelas dilarang karena kalau kita balik lagi ke patokan monopoli dilarang, ya agak sulit kalau itu benar-benar kelihatan eksplisit tadi ya kerjasama. Tapi implisit juga bisa tetap terwujud ini. Hanya kelemahannya kalau implisit kan, misalnya implisit itu gini, A dan B ketemu, mereka ngobrol di warung kopi lah katakanlah dua pengusaha ini ya, mereka cerita kalau mau profit naikin harga yuk bareng-bareng ya. Udah ngomong gitu aja sepakat, oke sepakat ya besok kita naikin harga. Jadi secara omongan saja tanpa ada kontraknya. Karena kalau ada kontrak begitu dicek oleh pemerintah ada buktinya, mereka bisa kena salah ya, di penjara dan seterusnya. Tapi ini implisit aja, ya nggak apa-apa bisa. Nah karena implisit juga ada kelemahannya apa? Namanya orang ngomong bisa nggak besok lupa, bisa kan? Atau dia mengingkari, nah itu tadi ya. Jadi kalau materi kerjasama bisa dimaknain banyak hal, tapi ini bisa dicapai dengan cara ada syaratnya dengan kerjasama. Nah inilah yang disebut dengan tadi yang ditanyakan namanya fenomena atau dilema narapidana.
Pidana narapidana itu adalah satu model game teori di mana output terbaik adalah ketika mereka kerjasama. Walaupun hasil terbaik adalah ketika kerjasama. Walaupun itu tidak stabil, memang. Karena bukan kenapa tadi karena equilibrium. Nah, game teori itu sendiri banyak model penyelesaian ya. Tidak harus dengan Prisoner Dilemma. Karena nanti result ini tadi juga ditanyakan oleh Panji juga bahasanya. Result itu nanti bisa diubah-ubah nih isinya. Juga misalnya ini AB memproduksi entah barang X ya, barang Y, X. Nah ini, misalnya nih kalau kedua perusahaan itu menghasilkan barang yang sama, maka keuntungan bagi mereka adalah minus karena barangnya sama. Tapi kalau barangnya berbeda, misalnya nih A10 B8, sorry B10 A8 ya sebaliknya. Ya. Dan sebaliknya, ya. Dan ini, nah ini kalau dianalisis sama dengan cara saya tadi, boleh langsung ada buktikan masing-masing. Ada dominan strategi nggak? Sekarang itu dulu yang harus kerjakan kita menemukan persoalan seperti ini. Dan kebetulan situasinya angka-angkanya masih profit ya, jadi yang nggak usah khawatir, masih sama, tidak perlu bingung. Dibandingkan profit berarti ini profitnya minus, positif. Min 5 dengan 8 mana yang dipilih ini kan? 10 min 5 ya ini. Ini juga sama. Nah, ada strategi dominan nggak di kasus ini? Tidak ada. Tapi ada nest equilibrium, ada. Yaitu, nah, nest equilibriumnya ada berapa kalau saya tanya? 2. Betul, 2. Kenapa? Lihat ada garisnya 2. 2 A dan B digarisin dan di 2 tempat. Jadi nest equilibrium pun ada. Sekarang gimana cara mereka memilih yang terbaik? Ya, itu sebenarnya urusan berikutnya ya. Bisa mereka bersepakat, ya. Bersepakat itu artinya menyepakati tadi seperti tadi saya berkolusi tadi seperti saya jelaskan di Prisoner Dilemma ya. Atau bisa juga mereka sekuensial istilahnya ya. Ada A duluan masuk misalnya baru B. Ya, gitu. Jadi boleh, itu juga model game juga, sekuensial namanya. Bisa seperti itu ya. Tapi misalnya mereka harus bareng-bareng nih Pak, harus buka bareng-bareng besok nih, malam ini masih mikir dulu keduanya, besok memutuskan untuk buka ya. Dan ini hanya ada 2 perusahaan nih di pasar itu yang memang akan bersaing ya. Ya, sebetulnya dalam model realistisnya atau dalam banyak asumsi ya tetap diasumsikan juga. Oke lah, mereka akan melakukan kegiatan atau keputusan simultan namanya ya, untuk memutuskan apa yang akan dipilih, produk X atau Y, dan itu nanti menentukan hasil bagi mereka. Ya, ingat ya, bisnis itu memang gambling, tapi kebanyakan pebisnis sendiri tidak menyukai ketidakpastian ya, gitu ya. Nah, prinsip dasarnya bisnis kan, perlu diingat mungkin, atau yang sudah belajar manajemen bisnis mungkin ada yang sudah diajarkan materi itu ya. Jadi tetap mereka akan mengira-ngira atau membuat perhitungan. Kadang ada yang pakai, akhirnya muncullah konsep probabilitas yang mereka susun. Gitu ya, tetap mereka akan sedapat mungkin mencari informasi apa yang kira-kira bermanfaat untuk membantu sebelum memutuskan, karena dihadapkan pada ketidakpastian kan. Padahal bisnis itu sendiri lebih senang dengan bisnismen itu senang dengan kepastian ya, makanya mereka akan sangat senang kalau aturan pemerintah jangan berubah-ubah, itu namanya kepastian bisnis ya. Tapi walaupun dalam kedepannya bisnis itu sendiri hasilnya tidak bisa dipastikan juga, akan ada uncertainty juga, tapi minimal ketidakpastian yang bisa dieliminir itu bisa
mungkin bisa dikurangi dulu lah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya artinya pilihan ini nanti pada akhirnya bisa nanti muncul dengan probabilitas, atau nanti muncul oh ternyata hasilnya salah, ya udah besok salah satu akan kompromi juga bisa, atau salah satu mengalah memilih